Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin di dalam sebuah riwayat sebelum masalah hukum-hukum puasa ada riwayat man fadhol. Barang siapa yang berbuka setelah melaksanakan puasa di sahri Ramadan di dalam bulan Ramadan dan berbuka puasanya dari uang yang halal, sholat alaihil malaika, maka malaikat membaca sholawat kepadanya di dalam setiap malam bulan Ramadan. Jika hamba Allah puasa berbuka dengan memakai uang yang halal, maka di malam bulan Ramadan sepenuhnya malaikat akan membacakan sholawat kepadanya. Sekalipun bukanya dengan roti doang, tapi halal uangnya, maka malaikat membacakan sholawat. Kemudian seluruh malam bulan Ramadan, malaikat, bahkan jumlah malaikat itu kan tidak terhitung jumlah bilion-bilion. Bayangkan setiap hari malaikat 70.000 masuk ke dalam Baitul Ma'mur, gak pernah tua dari semenjak diciptakan alam semesta. Berapa miliun itu malaikat membacakan sholawat kepada orang yang buka puasa, uangnya halal. Wasohabahu, kemudian malaikat bersalama di malam Lailatul Qadar 1, 2, 3, 25, 27, 29. Malaikat bersalaman di malam Lailatul Qadar. Bersalaman kepada siapa? Terhadap orang yang berbuka puasa tadi, yang memakai uang yang halal. Bukan berpuasa dia memakan barang yang tidak halal. Itu bersalaman kepadanya di malam Lailatul Qadar tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Bersalaman dengannya. Dan kata Nabi, barang siapa yang bersalaman dengan malaikat Jibril, ya rubbu qalbuhu, maka hatinya mencorok, bersinar hatinya, kemudian dia selalu banyak menangis di malam bulan Ramadan. Itulah yang mendapat malam Lailatul Qadar. Jadi betul-betul Jibril itu bersalaman dengan. Jadi bukan orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu hanya seberkas cahaya saja, justru hatinya bercahaya, keluar cahayanya dari jantungnya masing-masing. Mencorong bahasanya, watahu qalbu, keluar cahaya dari hatinya. Udroma, patroma itu siburi. Sinar lampu, sinar senter, HP sekarang. Tapi syaratnya itu uangnya yang halal. Tapi kalau uangnya tidak halal, macam-macam kan tidak halal. Terserah apakah itu uang merampok, perdagangan yang tidak ada transaksi secara Islam juga haram. Apapun lah bentuknya. Atau bendanya yang haram, uangnya halal tapi yang dimakan haram umpamanya. Tidak akan pernah mendapatkan salaman dari malaikat Jibril alaihissalam. Jadi kalau mau ketemu Jibril, begitu aja puasa yang benar, berbuka puasa yang halal, ketemu salaman. Ibu kita belum pernah salaman, pengen dua salaman itu. Yang jelas berusaha seperti waru ya. Salma bin Syabib an Ibn Abbas, diriwayatkan dari Salma bin Syabib dari Imam Ibn Abbas. Lillahi fi kulli lailatin min layali sahri Ramadan indal iftar, sahri Ramadan indal iftar alfa hadikin minanar. Bahwasanya punya hak Allah atau hak prerogatif Allah di dalam setiap malam bulan Ramadan ketika berbuka puasa, Allah memerdekakan hamba-hamba ahli neraka 1 juta banyak. Dalam setiap bulan Ramadan dan setiap malamnya, setiap berbuka, Allah merdekakan 1 juta ahli neraka. Faidah kana Lailatul Jumat, dan apabila malam Jumat, aqaqallahu fi kulli sa'atin minha alfa alfin, dalam setiap malam Jumat di bulan Ramadan, setiap saatnya, setiap jamnya Allah
memerdekakan 1 juta hamba dari api neraka. Kalau malam Jumat, kalau bukan malam Jumat, semalam itu saja 1 juta. Tapi kalau malam Jumat setiap jam berarti 12 jam sampai jam 6 pagi. Berarti kalau dikali Jumatnya umpamanya 4 dalam 1 bulan berarti 12 kali 4. 48 juta berarti ya. 48 juta 4 Jumat. Kali setiap harinya. Kalau umpamanya 30 hari per bulan. Berarti sisa 26 juta kali ditambah 48 juta. Berapa juta manusia dimerdekakan pada saat itu dengan sebab adanya bulan Ramadan. Tinggal kali saja. Kulluhum qaul istaujaban nar, dan semua yang dimerdekakan oleh Allah itu orang yang wajib masuk neraka. Berarti berkat siapa? Berkat saudaranya yang berpuasa. Sapaan saudaranya, anaknya, ibunya, pamannya, pokoknya saudaranya yang terkena, sehingga dapat memerdekakan 1 juta umat dalam setiap jamnya di malam Jumat. Waqalan Baiklah akhir lailati minasari, apabila di akhir bulan Ramadan, berarti 10 di akhir Ramadan. Atau bidari kalian biadari ma'ataka min awali syahri, Allah memerdekakan hamba Allah yang wajib masuk neraka itu dibebaskan dari neraka sebanyak sejumlah dari awal hingga akhir di 10 bulan Ramadan, 10 akhir. Atau bidari kalian biadari ma'ataka bi awali syahri, bilangannya sama dari awal hingga akhir. Maksudnya dari awal bulan Ramadan sampai ke 20 hari ada Jumat di situ, disitulah Allah memerdekakan. Berarti kalau 2 Jumat umpamanya 24 juta ditambah 15 hari lah, ditambah 20 hari kali 1 juta 20 juta berarti 24 juta tambah 20 44 juta 44 juta ditambah setiap akhirnya, jadi 44 juta itu di akhir 10 Ramadan itu setiap malamnya 44 juta begitu. Berarti 44 kali 10 440 juta ditambah 44 juta. Terus pokoknya dimerdekakan jutaan umat Islam itu pada saat bulan Ramadan. Rugi kalau nggak puasa. Waruya an Ibnu Mas'ud annahu qala idza kana yaumul qiyamah wa aradallahu bi 'abdin khairan aqallahu bi tamujahra. Qala nahni saumu yaumin min Ramadan afdalu min alfi yaumin. Menurut ulama, satu hari puasa di bulan Ramadan itu lebih utama dibandingkan 1000 hari di bulan biasa. Puasa di bulan biasa, di bulan Rajab, puasa di bulan Maulid, atau puasa di bulan-bulan yang lain, 1 hari dibandingkan dengan puasa Ramadan 1 hari. Jauh, uang 1000 hari di bulan biasa aja itu sebanding dengan 1 hari di bulan Ramadan. Wa tasbihatu fi afdal min alfi tasbihatin, dan membaca tasbih di bulan Ramadan itu lebih utama dibanding 1000 kali di hari biasa. Berarti subhanallah, kalau di subhanallah di hari biasa bandingannya 1000. Subhanallah di hari lebaran, di hari Ramadan 1 aja sudah 1000. Kalau 100 berarti 100.000. Sholawat 1 kali di bulan Ramadan sama dengan 1000 kali di bulan biasa. Warahmatu bi khairu min alfi rakaatin, dan 1 rakaat di bulan Ramadan jauh lebih baik dibandingkan 1000 rakaat di bulan biasa. 1 rakaat dibalas 1000 rakaat. Wa nafaqatu bihi mudha'afatun kan nafaqati fisabilillah, dan nafkahnya sama. Baik nafkah keluarga ataupun dia bersedekah terhadap orang yang tidak mampu,
jauh lebih baik dibandingkan di bulan-bulan biasa. 10.000 di bulan biasa hanya 10.000, hanya 10 kali lipat dijadikan ganjaran oleh Allah. Tapi kalau di bulan Ramadan 1.000 kali lipat. Berarti sedekahnya apapun pekerjaannya, amaliannya di bulan Ramadan dilipat gandakan. An Ibni Abbas, An Ibni Mas'ud, annahu qala idza kana yaumul qiyamah, apabila kiamat terjadi, wa aradallahu bi abdi khairan, kemudian Allah berharap terhadap hamba yang baik, Allah beriktikat atau mentakdirkan terhadap hamba yang baik, maka hamba itu akan diberikan kitab catatan amaliannya dengan secara keras memang dari sebelah kanannya, akan tetapi ketika disuruh membacanya suruh pelan-pelan. Apa maksudnya? Ketika kita di padang mahsyar nanti, catatan amal kita diberikan, kalau baik dari sebelah kanan, kalau buruk dari sebelah kiri. Dan ketika dibaca atau disuruh baca oleh Allah, baca amal perbuatanmu, maka dia membaca keras-keras dan seluruh umat pada saat itu mendengar aib-aib kita. Tapi ketika Allah itu berkehendak terhadapnya dengan memuliakan bulan Ramadan, maka kata Allah berbisik saja, ada buah-buah bisik nyopet, itu lebih kira-kira takut terdengar dengan orang lain. Nah, ketika kita ingin aibnya tidak terbongkar, maka jangan bongkar aib orang lain dan jangan pernah meninggalkan afdolnya ibadah di bulan puasa, sehingga nanti Allah rahasiakan aibnya nanti di depan umat. Nah, pada saat itu semuanya ngoceh, seperti yang dijelaskan dalam surat Yasin kemarin. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulutnya dikunci, tapi tangannya berkata-kata. Mulutnya tidak bisa ngomong, tapi kakinya ngomong. Mulut nggak bisa ngomong, mata yang ngomong, hati yang ngomong, telinga yang ngomong, maka di hadapan Allah tidak ada satupun yang bisa berdusta. Hanya di dunia orang yang bisa mendustai orang lain. Kemudian sampai malaikat protes, fayaqulu subhanahu wa ta'ala ya malaikati inni akrab. Kata malaikat, ilahana hadihi inayatun lam tasbih li ahadin minal aswati wa qad uhidat min atman aswaka an tu'adzibaha wa tahruku. Wahai Allah, wahai Tuhanku, kenapa engkau memerintahkan pelan-pelan membaca? Kalau begitu bagaimana engkau berjanji bahwasanya orang yang maksiat akan disiksa? Bahwasanya engkau berjanji orang yang maksiat akan dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa seperti itu? Kalau begini nggak ada yang maksiat nantinya, kata malaikat. Tidak ada yang disiksa. Apa kata Allah jawabnya? Ya malaikati inni akhrajtu fid dunya binaril ju'. Wahai malaikatku, aku sudah membakar hambaku ini yang suruh aku pelan-pelan bacanya, amalia yang buruknya, karena aku telah membakar di dalam dunia ketika dia berpuasa. Binaril ju', dengan api kelaparan. Berarti orang yang lapar itu pada dasarnya dibakar oleh Allah. Panas perutnya kan kalau orang puasa. Wal aksi haus, ya, haus jadi pada waktu itu panas yang begitu sangat. Di hari Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Fala ahruquhu al-yawma, maka di hari ini aku tidak akan membakar. Ketika hari ini dipertimbangkan, ketika hari ini ditimbang amal perbuatannya, sungguh di hari ini qad afautu anhu, aku telah memaafkannya dosa-dosa yang lewat. Wahai malaikat, anal karimul manan, aku orang yang mulia, aku orang yang royal, aku maha pemberi. Tuh janji Allah. Asal puasa di bulan